Jelas? Oke ya. Oke ya, maaf sedikit lambat. Tadi saya ada pesan ke kalian ya untuk membentuk 4 kelompok. Ini adalah untuk tugas presentasi di minggu terakhir ya, minggu ke-14. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Apa mau dipilihkan atau kalian mau pilih sendiri? Pilih sendiri aja, Bu. Sendiri ya. Kalian kan ber-15 ya, 15 peserta ya. 15 peserta, kalian bikin 4 kelompok, nanti ada berapa? Berarti 3 kelompok, 4 orang ya. 3 kelompok, 4 orang, sisanya 1 kelompok. Ya, silakan supaya 1 kelompok berisi 3 orang ya. 3 orang. Ya, bisa ya dikoordinasi ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau mau pilih sendiri tidak apa-apa. Yang penting semua kebagian kelompok. Ya. Tugasnya kalian nanti ada eksperimen ya. Ini saya dititipi oleh Bu Natalia memberikan sedikit pengarahan dulu ya terkait tugas. Jadi ada eksperimen, kalian lakukan secara garis besar ini kalian membuat coating ya, edible coating. Edible coating. Entah itu pada potongan apel ya, atau pada potongan apa pepaya ya, atau sayur atau buah lain yang lainnya terserah. Edible coating kalian celupkan ya, kemudian kalian amati ya, amati proses pengawetannya ya, seperti apa proses pengawetan ya, pengawetannya. Nah, nanti detail terkait ininya silakan tanya ke Bu Natalia ya. Nanti katanya mau di-share lewat WhatsApp atau lewat grup ya. Dan ini saya cuma menyampaikan garis besar ya. Eksperimen proses pengawetan nanti minggu ke-14 nya kalian presentasi ya. Presentasi berkelompok. Ya, silakan dengan Bu Natalia atau dengan mungkin ada Bu Emma ya. Minggu ke-14 nya ini presentasi. Edible coating ini rata-rata nyawa hidrokoloid ya. Nah, ini silakan tanya ke Bu Natalia apakah hidrokoloidnya ditetapkan atau enggak. Ya, contoh misalnya karagenan ya. Karagenan kalian bikin larutannya terus kalian harus atur-atur ya larutannya itu. Sehingga ketika Anda mencelup bahan pangannya itu nanti dengan waktu dia mungkin jadi gel atau jadi apa? Jadi film gitu ya. Nah, itu coba diamati. Ya, mungkin bisa packing, bisa keragenan, bisa gelatin, semua bisa ya. Agar-agar ya. Sama di proses pangannya, di bahan pangannya apa. Oke ya, yang penting bikin ini dulu ya, Pak Tompo. Ya, itu pesan dari PJMK ya, dari Ibu Natalia. Oke, kita masuk ke materi ya. Oh ya, presentasinya sudah saya buka ya, silakan nanti boleh absensi ya. Masih ada yang belum masuk ya? Oke, nggak apa-apa, kita masuk materi dulu. Jadi ini pertemuan dengan saya ke berapa? Minggu 9 ya. Minggu 9 nanti minggu besok sama 2 minggu lagi Bu Natalia ya, setelah itu saya masuk yang kemasan dengan atmosfer termodifikasi. Setelah itu minggu 14 kalian presentasi tugas. Oke ya, kalau minggu lalu kita sudah mengkaji terkait kemasan gelas. Nah, hari ini kita akan mengkaji kemasan
logam. Ya mungkin kita dulu ya. Kira-kira menurut kalian apa ya keunggulan dari kemasan logam? So far kalian sudah dapat kemasan yang lainnya, kertas sudah, polimer, plastik sudah, ya. Gelas sudah, lalu sekarang masuk logam. Kira-kira apa ya keunggulan dari logam? Silakan bebas, just pick up your pen ya, just writing down. Kira-kira apa keunggulannya? Tahan panas mungkin, Bu. Kalau plastik kena panas kan bisa deformasi atau apa gitu. Panas, ya betul. Ya, tahan panas. Tahan panas, atau lebih ke apa ini? Panas, dengan panas dia konduktor ya, malah mengantarkan panas. Tapi untuk kestabilan ya, kestabilan termal itu bagus semua. Ke arah kestabilannya. Kalau kemarin yang kaca itu, kan kalau kalian punya fluktuasi suhu di bagian dalam dan di bagian luar, itu sangat tidak stabil. Ya. Dia cenderung nanti mengalami fracture. Nah, ya. Jadi perubahan suhu jelas. Tapi untuk yang logam ini bagus ya. Logam ini sangat tahan. Ini mungkin in terms of ini ya, kestabilannya, kestabilan termal. Bagus sih. Dia bisa dipakai makanan-makanan yang disterilkan. Ini untuk sterilisasi. Sterilisasi makanannya kalian bisa alat sterilisernya. Ini kalian hitung ya berapa kali yang dimasukkan ke itu ke kalian dalam untuk hitung D-nya itu berapa. Biasanya kaleng. Jadi yang disterilisasi dalam bentuk makan kaleng. Karena dia tahan ya, sehingga untuk makan makanan sterilisasi itu pakai kaleng. Oke, next apa lagi ya keunggulannya? Putus. Mungkin ininya kurang bagusnya, berarti pakai ini aja. Iya. Saya lebih jelas ya. Oke ya, ada lagi yang mau ini yang mau memberikan pendapat kira-kira apa ya keunggulan dari logam? Kalau kalian lihat itu ya, ya terima kasih sudah jelas. Lihat ini ya, nah ini lihat gambar ini ya, kira-kira apa ya keunggulan logamnya?
Mungkin ketahanan mekanisnya Bu lebih kuat karena dia keras gitu. Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Bu, suaranya putus-putus. Ya, maaf ya gangguan ini ya, koneksi. Masih putus-putus kan? Masih Bu, Iya. tapi nggak separah yang Oh, tadi. masih. Iya, tapi nggak separah yang iya. tadi. Yang tadi parah Iya, iya. sekali. Ya, tadi nggak stabil. Ya, connecting lagi. Oke, ya betul tadi. Jadi apa, ketahanan thermal bagus, kemudian kekuatan ini ya, mekanik. Sifat mekaniknya juga bagus ya. Mekaniknya bagus in terms of apa? Ya, secara umum kekuatan mekaniknya bagus ya. In terms of strength, tensile strength ya. Kemudian apa, toughness ya, itu bagus ya. Nanti terhadap impact juga oke ya. Kemudian dia mudah dibentuk ya, itu. Oke, apalagi? Kalau lihat dari gambar tadi, kira-kira apa ya? Ini, kira-kira apa ya? Ini dibandingkan yang lain. Kalian lihat ini dekorasinya kan full ya. Ini bisa kaleng ini semua full decorated gitu ya. Nah ini juga salah satu keuntungan ya. Di kaleng ini bisa cover semua ini permukaan kaleng ya. Ini kan sangat penting untuk kepentingan promosi ya. Oke ya, ini beberapa produk pangan yang dikemas menggunakan kemasan logam ya. Ini kalau di luar negeri macam-macam ya. Hampir kalau orang Eropa itu setiap hari mereka pasti ada asupan diet yang berasal dari kaleng. Jadi udah biasa mereka makan makanan kaleng gitu. Bahkan mereka sempat mengklaim kalau makanan di dalam kaleng itu jauh lebih fresh dibandingkan makanan yang tidak dalam kaleng gitu ya. Nah ini mereka berani untuk sayuran gitu ya, sayuran juga mereka itu sangat fresh ya. Karena menurut mereka itu langsung dipanen lalu masuk ke kaleng lalu bisa dikasih, sehingga itu sangat alami ya. Kalau di Indonesia sangat jarang ya, malah kalau di Indonesia yang kaleng ini kebanyakan di preserve ya. Dan kebanyakan memang kayak ikan ya, ikan kaleng, kemudian buah ya, buah kaleng yang memang dalamnya dikasih preservatif juga ya. Tapi kalau di luar negeri ini hampir semuanya sampai kacang tomat ya, kacang polong biasanya, kacang polong, terus ada sayur-sayur juga ya, ada wortel ya, kol, kubis ya, semua mereka masukkan dalam kaleng. Jadi kalau bikin salad itu di sana mereka sayur segar sama ini yang kaleng-kaleng dicampur semua. Oke ya, ini sejarahnya. Jadi ini dimulai abad 19 ya. Nah ini zaman kuno dulu ini dipakai logam ini untuk kotak dan cangkir emas ya. Jadi sangat
mungkin kalau kalian ada kesempatan ke museum di Eropa ya, biasanya banyak dipamerkan di museum ya, banyak artefak-artefak, banyak peninggalan zaman dulu ya. Itu kota, kemudian cangkir emas ya, itu di yang penuh ukiran ya, itu menjadi bukti-bukti zaman lampau ya. Kemudian ini ya, zaman ini Nicholas Appert ya, dulu Appert ini yang menginisiasi proses sterilisasi ya. Nah ini baru ditemukan logam sebagai tempat pengemasan bahan pangan kebutuhan perang ya. Ini zaman dulu ini ya, masih ingat ya, abad 19 ini zaman kolonialisme. Jadi banyak negara Eropa mereka berlayar ya, berlayar ke negara-negara lain mencari daerah jajahan ya. Jadi banyak sekali ekspedisi-ekspedisi ya, masih ingat siapa, Columbus gitu ya, dan kawan-kawan, sampai mereka menemukan benua Amerika ya. Kemudian kalau di kita juga dijajah oleh Belanda, Portugis ya, karena mereka berlayar dari benua Eropa terus ke kita ya, berlayar. Nah dalam pelayaran itu kan berbulan-bulan ya. Bisa dibayangkan kalau berbulan-bulan di perairan ya, di laut, dan mereka nggak punya cadangan makanan, jadi bisa nggak survive ya, mereka bisa mati kelaparan. Juga zaman dulu, zaman perang ya. Zaman perang itu rajanya juga berpikir kira-kira gimana mensuplai makanan kepada para serdadu-serdadunya mereka, sehingga mereka mengeluarkan sayembara zaman itu ya, sayembara. Siapa yang bisa ini mempreserve makanan dalam jangka waktu lama yang cocok untuk memenuhi kebutuhan para serdadu yang sedang berperang gitu ya. Nah ini akhirnya dimenangkan oleh ini Peter Duran ini. Dia menciptakan ini kota kaleng ya. Kota kaleng memang ini motivasinya dulu ya, yang perang itu ya, yang berlayar itu, yang berperang yang berlayar sehingga bisa awet berbulan-bulan, dan ternyata berhasil, dan ini masih dipakai sampai sekarang. Jadi katanya proses pengkalengan yang ini berapa abad yang lalu ya, dan ini masih dipakai sampai sekarang ya. Nah industri pengalengannya sendiri mulai tahun 1817 oleh William Underwood ya, ini pertama kali di USA ya. Nah kemudian berlanjutnya masa-masa ekspedisi ini sebagai logistik ya, ekspedisi ke kutub utara ini ya. Jadi mereka banyak bekal makanan kaleng ya. Kemudian 1900 ini mekanisasi dalam pembuatan, pengisian, dan penutupan kaleng. 1910 ini aluminium foil pertama ya, jadi sudah cukup lama. Kalau kalian sekarang banyak lihat penggunaan aluminium foil ya, terutama di pembungkus atau penutup pangan ya, ini sangat bagus ya, sangat ternyata sudah diketemukan 1910. Nah kalau yang untuk bir aluminium, nah ini baru ya, 1963 baru. Kenapa ini baru ditemukan ya? Ini teknologinya baru berkembang. Ini kan dari boksit ya. Dulu boksit itu masih teknik pengolahannya masih belum semurah sekarang ya. Jadi dengan berkembangnya waktu ditemukan teknologi untuk pengambilan atau ekstraksi aluminium dari boksit ya. Jadi sekarang teknologinya sudah murah, sehingga aluminiumnya banyak ya, bisa diekstrak. Aluminium ini menarik ya, dia ringan dan tidak mudah berkarat ya, tidak mudah berkarat. Dan ini disebabkan karena aluminium ini kalau kontak dengan oksigen dia bisa membentuk lapisan oksida, jadi Al3O2. Nah itu dia akan terproteksi dari proses oksidasi selanjutnya. Tapi kalau kaleng ini di bagian dalam dia akan kontak dengan oksigen, sehingga memang rentan korosi juga ya. Rentan korosi, dan makanya kalau di kaleng-kaleng itu selalu dilapis ya, nanti ada proses pelapisan itu untuk menambah kekuatan
tinggi ya, bagus. Kalau kalian lihat kurva stress strain ya, ini dia punya tensile strength yang tinggi gitu ya, tensile strength-nya tinggi, lalu dia juga duktil ya, duktil ya, kurva ini stress versus depan strain ya. Nah ini tinggi ya, tinggi, terus dia juga duktil di sini ya. Ini duktil. Jadi kalau ditarik lagi kasih gaya lanjutan dia bisa mulur ya, dan nggak patahnya lama gitu ya. Sehingga dia sifatnya duktil. Duktil yang ini kan strength ya, ini stiffness dikaitkan dengan strength biasanya, kekuatan mekanik. Jadi kalau stiffness-nya tinggi dia kekuatan mekaniknya tinggi ya. Ini ke strength ya, kekuatan strength-nya tinggi ya. Kemudian in terms of ini ya, toughness ya, toughness itu kan luas di bawah ini kurva, dia sangat tough ya. Jadi ini kalau kena impact, kena gaya ya, dia masih tough ya. Jadi secara umum dia bagus kekuatan mekaniknya ya. Ya. Mau dibandingkan sama logam dengan polimer ya, ini sangat kuat ya, mekaniknya paling tinggi di antara semua material. Kemudian sifat barrier ya, kemarin masih ingat pemanasan yang baik itu harus memiliki sifat ini, hermetis ya. Jadi dia harus punya sifat kedap terhadap gas ya, gas dan uap air, termasuk terhadap jasad renik, tubuh dan kotoran. Ini sifat barrier yang baik ya. Toksisitas relatif rendah, bisa dianggap dia tidak bereaksi ya, karena nanti ada pelapisan juga ya. Tapi kalaupun bisa melarut ya, memang ada penelitian bahwa logam ada kemungkinan dia berdifusi ke produk pangan ya, tapi relatif rendah ya, bisa diabaikan. Jadi dianggap toksisitasnya rendah. Kecuali AL ya, AL kalian dengar ya, AL ini toksik sebenarnya. Ini logam yang toksik. Ini nggak boleh ya kalau kalian baca di peraturan pangan baku mutu ya, di bagian cemaran kimia ya, ini toksik ya. Makanya ini harus hati-hati ya kalau kalian punya logam AL ya. Kalau masak-masak dengan logam AL, dan apalagi kalian saat pencucian kalian pakai scoring gitu ya, scoring atau kawat gosok. Nah kawat gosok itu bisa mengeruk ya, bisa mengikis ini permukaan ini sehingga nanti logamnya bisa lepas. Nah ini berbahaya karena ukuran ppm atau bahkan sekarang kayaknya ppb ya, ppb itu udah nggak boleh ini. Makanya di beberapa ini udah nggak boleh, untuk bahan pangan ini udah nggak boleh ya. Tapi kalau di India mereka banyak pakai ini AL karena pertama murah, kedua dia ringan ya. Ringan, apalagi di India mereka banyak vegetarian ya, banyak orang vegetarian sehingga mereka banyak pakai kacang-kacang. Nah kacang itu kan sulit ya, sulit diempukkan gitu ya, sangat keras. Nah mereka mengasuh protein itu dari sumber kacang-kacang. Nah kacang ini mereka harus empukkan, dan sehingga mereka hampir setiap rumah itu mereka punya pressure cooker. Ada pressure cooker yang mini-mini ya. Ini lucu, di sana orang India pressure cookernya kecil, cuma kapasitas setengah liter gitu ya. Nah itu dari aluminium, jadi sangat cepat masaknya, cuma setengah jam. Kacang merah, kacang dal gitu ya, mereka bilang kacang dal itu paling setengah jam udah jadi. Kemudian ditambah masalah, ditambah kari gitu ya. Nah ini biasanya dari AL, sehingga ini terjangkau, harganya terjangkau. Tapi ini harus hati-hati ya, karena toksik. Kalau di pabrik kimia ya, bahan konstruksi, pabrik pangan harus standarnya harus stainless steel. Nah, jadi nggak boleh ada AL. Stainless steel nanti ada ini ya, kode-kodenya ya, jadi belajar di PPK ya. Minimal 316 ya. Ini 316 atau 304 ya, 316. Nah ini juga harus hati-hati ya, ini juga kalau diinspeksi ini harus diperhatikan apakah jadi
pengeroposan atau enggak ya, karena ini bisa juga nanti hal lain itu korosi ya, ada korosi. Ada korosi nanti logamnya juga bisa licin ya, bisa licin masuk ke bahan pangan, itu juga bisa berbahaya. Makanya ini harus diinspeksi, harus di maintenance secara berkala, harus rutin. Ya, jadi ini logam kerugiannya dia bisa korosi. Tapi yang lain pun ya korosi juga ya, meskipun namanya korosi ini lebih dikaitkan ke logam. Padahal kayak plastik ya, plastik juga kan lama-lama terdegradasi gitu ya, polimernya lama-lama putus-putus. Makanya kenapa kalau kalian punya plastik kan lama-lama suka getas ya, ember tiba-tiba itu ya warnanya pudar-pudar begitu, retak ya, terus getas ya, hancur pecah gitu ya. Nah itu juga korosi, itu korosi ya. Gelas ya, gelas kemarin kalau kita lihat gelas ada yang bolong-bolong gitu ya, entah karena kena larutan asap, soda yang ada di dalam itu licin ya, logam-logam licin, terus lama-lama gelasnya juga terkikis ya, atau yang bolong-bolong, nah itu juga korosi ya. Jadi pengertian korosi secara luas itu degradasi kalau di polimer atau di gelas ya. Tapi memang ini dalam korosi dikaitkan ke logam. Ya, anyway, logam ini sangat disukai ya, karena ini banyak sekali keuntungan dari kemasan logam ya. Toksisitas rendah, terus tahan terhadap perubahan suhu, tahan terhadap suhu, karena dia titik apa ini, titik langsungnya cukup tinggi ya. Tapi ini yang naik ya, tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Kemarin kalau yang gelas itu emang banyak dipakai juga untuk pasteurisasi ya, untuk proses thermal dari produk cair, tapi sayangnya dia nggak tahan perubahan suhu ekstrim. Nah kalau logam tahan ya. Nah lalu dia punya ini permukaan ideal ya, permukaan ideal untuk pemberian dekorasi dalam labeling. Ya, nah ini perbandingan sifat logam dengan non-logam. Logam ya, logam merupakan penghantar yang baik, sangat baik ya, atau konduktor. Konduktor yang sangat baik, makanya kalau proses sterilisasi ini sangat diharapkan ya, karena nanti penghantaran panas dari sumber panas ke bahan pangan yang ada di dalam itu lebih cepat, ya. Jadi bisa hemat energi. Ya. Tapi kalau tujuannya untuk isolator ya, isolator ini pakailah yang non logam. Oke, kemudian dari sisi mudah ditempa, nah ini logam ini mudah ditempa, mudah dibengkokkan ya, karena sifatnya tadi duktil ya, tadi duktil dikasih gaya dia akan putus, tapi bisa mulur. Meskipun pada region plastis ya dia nggak akan kembali ke kondisi awal. Ya. Tapi kalau di region yang plastis dia kasih gaya dia akan kembali ke posisi awal ya, ke kondisi yang semula. Ya, yang lain yang non logam itu sifatnya rapuh, brittle ya, brittle dan bahkan tidak dapat ditempa, nggak bisa dibentuk-bentuk ya jadi yang lain. Oke ya, next non logam ini punya kilap ya, kilap logam. Kalau yang non logam ini kilapnya non logam, kemudian tidak tembus pandang ya. Kalau non logam ini ada yang transparan. Jadi mungkin kalau perlu yang menampilkan isi makanan yang menarik ya, pakailah yang transparan ini ya. Ya, densitas relatif tinggi. Kalau yang non logam ini rendah. Kemudian bentuknya padat, kecuali Hg ya, bakul. Kalau yang non logam bisa padat, bisa cair atau gas. Ya. Yang gelas itu yang cairan ya, cairan beku, sapu liquid. Oke ya, nah ini material dari pembuatan kemasan logam ya. Jadi biasanya namanya disebut plastimah kaleng, plastimah. Sebenarnya ini dasarnya dia adalah SFU
juga stainless steel tapi dilapis timah. Kenapa dilapis timah? Ya itu supaya tidak korosi ya. Tapi timahnya itu sangat tipis gitu ya. Sangat tipis. Ini ada tekniknya ya. Ini kalau kalian mau belajar ke pelapisan kayak gitu ya, ini ke proses elektrolisa, galvanis, ya, dan sebagainya. Ini ke arah mekanik nanti ya. Ini, kalau mau produksi kaleng ya. Kaleng namanya infrared. Tapi ada juga yang infrared ya. Nih, baja bebas timah. Infrared. Jadi cuma timah saja nih. Tapi ini jarang ya, rata-rata namanya infrared. Nah, dibuat dari platina atau platina dulu. Bilangnya platina, tapi sebenarnya dia lembaran baja yang nanti dilapisi timah putih ya. Timah putih ya. Apakah pasti dilapisi timah putih atau ada pelapis lain? Nanti di prakteknya banyak kan, tapi secara umum timah putih. Tapi nanti prakteknya memang macam-macam ya. Ada juga yang dilapisi kromium gitu ya, kromium CR ya. Tapi yang pakai SS lebih tahan korosi. Tergantung nanti dari aplikasi sama dari biaya ya. Jadi beli yang mana yang cocok. Jadi kalau pakai SS ini lembaran bajanya ini ditemukan dalam timah cair panas melalui proses hot dipping ya, atau proses elektrolisa ya. Mungkin pernah dapat ya, ilmunya di ya anorganik ya. Jadi dengan dicuri nanti ada ini bisa melapisi ya. Jadi kalau kalian kerja di Incaracana ya, yang buat sepeda itu juga ini dipakai ya. Proses ini pelapisan kan melapisi kerangkanya sepeda ya. Nah itu harus divarnish, makanya terpakainya ilmu electroplating ya, bisa electroplating ya. Ya, jenis lainnya ada infrared tadi ya, ada baja. Kemudian kaleng 3 lapis, three-piece can, kaleng lapis ganda ya, sama kaleng lapis ganda, two-piece can. Kira-kira apa ya bedanya ya? Three-piece can sama two-piece can. Bisa bayangkan ya kaleng-kaleng tadi ya, kanan kalengnya kira-kira apa ya bedanya ya? Three-piece can sama two-piece can. Kaleng 3 lapisnya kan ada tutupnya ya, tutup atas, tutup bawah, sama ada ini kan ya, ada bodinya ini ya, ini ada bodinya. Nah kalau yang 3 lapis ini bikin tutup atas, tutup bawah, sama bodinya dilingkarkan. Tapi kalau tupis kan biasanya ini ada satu alas sama bodinya itu nyatu. Bodinya udah nyatu. Nanti tinggal tutupnya itu, jadi ini udah nyatu, tinggal nanti tutupnya dipasang. Jadi ini jadi tupis kan. Ya. Jadi ini bikin bodi dan tutup atas atau tutup bawah, sisanya nanti ini ya. Tutupnya ini di sini, bagian kayak diklem gitu. Nah, ini tupis kan. Kan sepertinya di sarden itu kan nggak ada sambungan, jadi memang alas sama bodinya itu sambung ya. Nah terus tinggal ditutup gitu ya, jadi diisi nanti tutupkan ya. Ini lebih terbaru dibandingkan tipis-kan ya. Lalu next, kandungan timah putih dari kaleng platina sekitar 1% sampai 0,25% dari berat kaleng, jadi sangat kecil ya.
nah ini ada beberapa istilah ya. Ini tin plate ya, tin plate 25, tin plate 50, 75, dan seterusnya. Bergantung dari kandungan timah. Nah, jadi kalau angkanya semakin besar ya, ini kandungan timahnya semakin banyak ya. Jadi ya tergantung juga ya dari kebutuhan. Kalau perlu untuk makanan yang sangat korosif ya, kalian perlu pakai kaleng ya, lapisan timahnya lebih tebal ya. Ya, daya tahan timah terhadap karat tidak sempurna. Kalau sudah dilapisi timah, dia masih bisa mengalami korosi, tapi reaksinya lebih lambat dibandingkan reaksi dengan baja. Jadi kalau mau makanan yang mengalihkan makanan yang korosif ya, ini biasanya makanan pickling ya, pickle, acar-acaran, kan itu asam ya, asam itu sangat korosif ya, sehingga perlu nanti kalian pilih lapisan tin plate yang punya lapisan timahnya yang lebih tebal. Nah, ini beberapa jenis kaleng yang bisa dipilih. Ini indikatornya ya, yang itu low metalloid ya, low metalloid. Ini nggak tahu ini istilahnya medium, SM-nya ini medium residual, medium apa ya. Tapi terkait ke kandungan ya, ke kandungannya ini ada kandungan low metalloid, artinya low ada istilah juga low metalloid. Metalloid ini kandungan di luar metal. Apa kandungan di tengah-tengah ini sebenarnya. Dia punya sifat metal, punya sifat non metal. Metal dan non metal. Itu metalloid. Low metalloid L ya. Low metalloid yang ini M-nya medium metalloid cuman. Kalau M. Nah, yang low ini ada campuran ini ya, lebih banyak metalnya. Ya. Low metalloid. Nah, metalloid itu yang silikon ini dianggap metalloid. Jadi bukan logam, bukan jadi campuran ya, bukan logam. Campuran ini metal sama non metal. Punya sifat di antara metal dan non metal. Ya, intinya ini nanti berbeda dalam hal ya, komposisi ya. Ya, yang L ini nantinya cocok nanti untuk makanan yang korosif ya. Korosif. Nah, ini ya, yang sangat korosif cocok tipe L. Misalnya untuk jus apel, cherry, acar ya, tipe L. Korosif sedang ini cocok dengan tipe MS atau tipe MR. Yang sedikit korosif ini tipe MR, tipe MC. Yang tidak korosif ini tipe MR, tipe MC. Yang tidak korosif ini biasanya produk kering. Yang produk kering makanan yang tidak diproses atau makanan beku. Mungkin bisa dicermati ya, tadi semakin ke sini semakin tidak korosif ya. Nah, ini jadi melihat campuran-campurannya. Jadi di semua bahan pengemas mereka itu pasti ditambah campuran-campuran. Jadi nggak murni, tadi silisil nggak murni besi ya, tapi dia juga ditambah logam-logam yang lain. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan dari bahan pengemas. Entah itu untuk meningkatkan ketahanan mekanik ya, atau juga untuk menambahkan ketahanan terhadap korosif. Bedanya karbonnya lebih tinggi. Tapi yang di sini ada campuran ini ya, nikel, kromium. Nah, ini nanti akan sangat membantu. Kalau
Daya tahan terhadap tekanan tinggi, misalnya minuman berkarbonasi, digunakan bahan kalis tipe N. Komposisi kimianya hampir mirip dengan tipe L, kecuali adanya penambahan nitrogen yang untuk ketakuan kaleng. Jadi bisa juga dia dipakai untuk minuman berkarbonasi. Ditambah nitrogen supaya kekakuannya ini bertambah. Daya tahan terhadap keadaan vakum. Jadi juga ini karena tadi kekuatan mekaniknya tinggi, ya dia tahan terhadap keadaan vakum. Kira-kira kenapa ya kok ada vakum? Oh iya, perhatikan ya kenapa suatu pengemas harus diperhatikan kekuatan mekaniknya, terutama kalau timbul suatu kondisi vakum di dalam pengemas. Tapi kira-kira kapan ya kok pengemas di dalam pengemas kok bisa ada vakum? Ini nanti kaitannya ke proses tadi ya, sterilisasi ya. Jadi waktu disterilisasi dimasukkan ke sterilizer ya, itu kan diekspos ke temperatur yang tinggi ya. Diekspos ke temperatur yang tinggi, lalu nanti akan saat pendinginan itu akan terjadi ruang kosong di bagian kaleng gitu ya. Bagian kaleng itu akan sebenarnya akan ada vakum di dalam bagian rongga atasnya itu ya. Itu namanya head space ya. Head space. Itu biasanya terjadi ya. Jadi dipanaskan kan itu tekanannya naiknya di dalam kaleng ya. Kemudian nanti didinginkan kan ya. Saat pendinginan nanti akan menciptakan ruang kosong, ruang vakum di dalam kaleng. Nah makanya kaleng ini juga harus tahan terhadap kondisi vakum. Ya. Jadi itu ya ada ini harusnya ada rongga di sini ya. Harus consider juga ya. Ini ada kayak head space ya. Jadi nggak boleh full, kondisi itu nggak boleh terlalu full. Disisakan ada rongga. Rongga itu ini kalau desain juga nanti perhatikannya desain headspace-nya juga harus dapat. Rongga untuk nanti kondisi vakum, cooling ya, cooling setelah proses sterilisasi. Ini vakum. Ya setelah vakum itu nanti bisa memprotek atmosfer yang ada di dalam ini, di dalam kemasannya. Oke ya, next ada kaleng tipe D. Ini kaleng baja yang dilapisi dengan aluminium, mengandung karbon 0,12%, mangan, fosfor, belerang, silikon, tembaga. Ya, turut-turut ya, ya, ya. Ada lagi tipe ini 2CR, double coat reduced plate. Next ada penggunaan baja yang lebih ringan untuk bir, kali jeruk, ya, seterusnya. Ini sebenarnya untuk convenience dari konsumen ya, karena kalau terlalu berat itu nanti menyulitkan ya, lebih tidak convenient. Jadi kenapa banyak juga yang menggunakan ini untuk minuman soda, bir dan sebagainya karena ringan ya, sehingga praktis dan mudah dibawa ya. Dibandingkan gelas yang jauh ya, lebih ringan ini dari kaleng. Samping tadi ya dekorasinya bisa full ya, bisa di printing aja dari seluruh permukaan bodinya itu bisa di printing, diberikan promosi itu cukup menarik. Oke ya, lapisan enamel sama dengan gelas ya, itu dilapisi bagian luar dan bagian dalam. Wadah logam juga sama ya, itu dilapisi. Lapisannya apa ya? Kebanyakan juga sama ya kayak di gelas, jadi materialnya bisa ini ya, bisa polimer, ini rata-rata polimer. Kalau mau dibuat kedap lagi bisa pakai polimer jenis resin ya, sehingga nanti sangat kedap.
nama lapisnya disebut enamel atau lacquer. Ya. Lacquer kecuali alam. Ya, lapisan polimer itu lebih disebut, lebih terkenal dengan nama enamel, lapisan enamel. Kenapa dilapisi ya? Karena bisa jadi bahan pangan yang ada di wadah logam itu dalam waktu lama itu bisa bereaksi ya, bereaksi masalahnya dan vapor yang tidak diinginkan. Contoh ya, contoh aja warna hitam karena reaksi antara besi atau timah dengan sulfida pada makanan yang berasam rendah atau berprotein tinggi. Masih ingat ya, protein ini ada yang asam amino yang punya bumbu belerang. Ya. Protein ini kan rantai panjang dari asam-asam amino kan ya. Asam amino itu kan macam-macam toh ya. Masih ingat ada berapa ini asam amino? Macam ya, rasanya ada berapa? 20 ya? 20 lebih. Ada esensial, ada non esensial. Nah itu ada beberapa yang mengandung sulfur ya. Sistein atau apa ya, ada sulfurnya. Jadi itu spesialis sifat khas dari protein ya. Nah sulfur ini nanti bisa bereaksi ya, bereaksi sama logam ini. Logam besi atau timah ya, jadi warna hitam. Atau pemutasan pigmen merah sayur atau buah karena reaksi bit atau anggur dengan baja, timah atau aluminium. Nah ini biasanya juga karena sedimentasi ya, pigmen itu biasanya jadi pucat juga. Sedikit banyak dia akan lebih pucat dibandingkan tanpa melakukan termal. Memang itu wajar ya, sehingga memang rata-rata ditambahkan lagi warna supaya warnanya lebih menarik. Jadi di Indonesia ditambahkan lagi warna supaya menarik konsumen. Karena kalau memang pakai warna asli sangat tidak menarik ya, dianggap rusak material. Oke ya, next, fenolik kurang permeabel daripada oleoresin. Enamal ini tidak dapat menjadi lunak oleh adanya lemak hewan, sehingga fenolik biasanya digunakan sebagai pelapis kaleng untuk hasil-hasil daging ikan, misalnya corned beef dan sardin. Ya, jadi diperhatikannya senyawa polimer itu ada yang larut di pasar lemak ya, jadi diperhatikan. Kalau kalian punya bahan pangan yang lemaknya tinggi, jadi jangan-jangan pelapisnya ini bisa larut gitu. Nah ini katanya yang fenolik ini tidak larut ya ke lemak, tidak bisa dipakai lagi. Kalau produk kita banyak mengandung lemak ya. Oke, nah ini enamal ini dibagi dua kategori, bisa melindungi lapisan dalam, bisa melindungi lapisan luar. Yang di bagian luar ini untuk dekorasi dari luar, kemudian untuk dekorasi wadah. Sebagai lapisan dasar, ini adalah white coating untuk warna putih yang dominan dan saisi varnish untuk kaleng transparan. Kemudian solid atau blok untuk cetakan tanpa kombinasi warna, dan raster atau clean untuk gambar campuran. Ini yang di luar ya, yang di luar ini jadi ada pelapis dasar, ada juga untuk nanti dekorasi. Nah ini bisa dilihat ya beberapa pelapis yang digunakan untuk melindungi kaleng tergantung dari makanannya apa ya. Untuk minuman ya, minuman misalnya bir, minuman tidak berkarbonat ya, ini biasanya ini ya oleoresin dilapisi lagi dengan vinil ya. Tapi kalau yang daging-daging tadi atau mengandung protein ya atau lemak ya, ini fenol ya, tadi fenol kan larut dalam lemak ya. Atau epon ya,
Oke ya, next. Nah ini ada ukuran kaleng di industri. Jadi ini udah standarisasi ya. Nggak bisa kita bikin kaleng itu maunya kita. Ya mau berapa kali berapa nggak bisa ya. Ini sudah ada standarnya. Ya. Nah ini biasanya penomorannya seperti ini ya, dinomorkan dalam bentuk 3 digit. 3 digit kali 3 digit. Ini 211 kali 300, 303 kali 406. Nah ini artinya yang ini diameter yang suku kedua ini tinggi ya. Jadi diameter kali tinggi. Masing-masing 3 digit. Artinya apa 3 digit ini? Digit pertama ini menunjukkan satuan inci ya. Satuan inci. 2 digit terakhir itu menunjukkan bilangan dikalikan dengan per 16 inci. Oke, artinya apa? 300 artinya apa? 2 kali 300. Jadi yang pertama itu apa? Diameter kan ya? Diameternya berarti berapa? 2 ditambah 11 per 11 digit kedua, 2 digit kedua terakhir per 16 kali hasilnya. Jadi ini 2 16 inci ya. Inci. Kita hitungnya berapa? 2 11 per 16 inci. Inci ini berapa? Sentimeter. Kadang kita bingung nih ya, satuan apa British ya. 1 inci apa? 2,5 cm ya. 2 cm kira-kira ya, sekitar 5. Atau 3 ya, 3 inci. Kali tingginya berarti itu 3 inci. Tingginya 3 inci. Ya. 3 kali 2,5, 7,5 cm ya. Jadi sekitar 5 kali 7,5. Nah ini semua udah standarisasi ya. Jadi kita nggak bisa bikin ukuran yang customize yang semuanya kita. Karena sudah didesain, mereka memperhatikan itu juga kekuatan mekanik dan sebagainya. Jadi kalau diameternya tinggi, bagus itu berapa tingginya gitu ya. Ini makanya sudah ada standarisasinya. Tergantung nanti dari volumenya, volume cairannya katanya mau menampung berapa. Sehingga nanti pilih ukuran kalengnya yang mana. Nah ini ya, tergantung dari volume bahan. Nah ini udah konversi ya, milimeter. Kalau kalian mau bikin minuman ya 200 ml, 100 ml, nah ini pilihnya yang ini. Ini mungkin bisa ngecek ya volumenya berapa ini di kaleng. Ini kan diameter kali tinggi. Diameter kali tinggi berarti volume kali tinggi saja berapa? Ini 200 ml, jadi bisa berapa ml? Ya, tapi anyway ini tergantung volumenya. Jadi tergantung kalian mau perlu isi berapa. Nah ini ukuran kalengnya tinggal beli. Nah ini beberapa istilahnya di kalengnya. Ini kalau kalian masuk ke desain kaleng, ini ada beberapa istilahnya supaya nggak bingung ya. Nah di sini kan di stitching ya namanya stitching ya ini. Untuk bikin body ini kan nanti dari lembaran baja terus stitching di sini ya diklaim ya. Nah ini bagian ini paling penting ya. Kalau sealingnya nggak bagus ada lubang-lubangnya. Nah ini nanti yang menjadi titik kritikal untuk masuknya entah itu udara atau apa atau jasa training
gembung nanti ini bisa ngebuka juga ya. Lihat sini ya. Ini, ya ini bisa jadi ini kontaminan. Itu ada kalanya saat transportasi ya, ini tumpuk-tumpuk ya, kena tekanan, kena mekanik ya. Kadang ini penyok juga kan ya, penyok gitu ya. Nanti penyok terus nanti ini juga bisa terbuka nanti. Ini. Atau kadang nggak penyok tapi disimpan di gudang, ya di gudang nanti gudangnya nggak steril ya, gudangnya jorok gitu ya, nggak pernah dibersihkan, banyak tikus ya, yang tikus selalu dikencingi ini ya. Katanya pernah ada kejadian ya. Yang orang kan di sini langsung ready to drink gitu, langsung buka di situ ya, misalnya kemasan apa itu, langsung buka langsung minum, padahal di situ kotor sebenarnya dari gudang itu, banyak kotoran tikus, kotoran apa ya, sehingga itu menimbulkan sakit. Nah, itu harus diperhatikan ya. Ya, ini body, terus ini ya, ini ada desain plank, ini sudah didesain ini. Lebarnya berapa nanti? Ini ketinggiannya berapa? Nah, ya, supaya tahu ya, ini disim lagi nanti. Nanti yang mau desain itu kan body sama bagian bawahnya ini udah nyatu, nanti sisanya atasnya itu ditempel disim lagi. Jadi untuk membentuk ini plank ya. Nanti ada note di oke ya, kita masuk ke pembuatan kaleng. Pembuatan kaleng ya. Cara yang konvensional ini pembuatan kaleng 3 lembar atau trik isian. Kaleng yang terdiri dari 1 selimut dan 2 tutup ya, jadi ada 3. Jadi body, tutup atas, tutup bawah ya. Nah ini urutannya ini ya. Pemberian lapisan enamel pada lembar 45. Jadi tadi kan kita belajar ya, kalau lapisan itu dilakukan di bagian dalam juga di bagian luar. Nah ini sebelum dibentuk ini dilapisi dulu ya, bukan dilapisnya pada saat sudah jadi, tapi sebelum ya. Jadi pada saat lapisan dia udah dilapis ya, dilapis enamel. Lalu cetak dan grafis ya. Lalu pemotongan lembaran plasma jadi body blank, namanya proses finishing. Lalu pembentukan badan kaleng ya, body making. Lalu pembentukan leher kaleng atau necking untuk jenis kaleng tertentu. Pembentukan body hook slanging ini berlaku untuk semua bentuk kaleng. Mana ya slanging? Ya ini slanging ini ya. Semua kaleng ada slangingnya ini. Bentukan ini ya. Body hook ya. Oke, lalu pembersihan permukaan dan kaleng bisa dengan sikat atau dengan hembusan udara. Kemudian lakukan enamel 2 untuk terutama untuk minuman berkarbonat karena ini perlu kekuatan di bagian dalam ya, karena ini ada gas. Makanya dilakukan lagi lapisan dengan spray coating. Nah lalu baru pasang kaleng, dilakukan dengan mesin steamer. Untuk bahan baku ini boleh gas timah, jadi baja tambah pelapis timah tadi konsentrasinya 1% atau baja bebas timah. Ya, lalu pembuatan kaleng 2 lembar atau lembar ganda. Bahan yang biasa digunakan adalah platina, aluminium, dan aluminium. Alloy ini logam campurannya. Nah, kalau di material konstruksi untuk pabriknya ini banyak sekali dipakai untuk logam campuran. Ini biasanya logam dicampur supaya mendapatkan kekuatan mekanik yang baik juga. Campuran baja
DWI atau DRD. Yang DWI draw and wall iron. Draw and wall iron ini menghasilkan dindingnya tipis ya, wall. Kalau yang draw and redraw lebih tebal, nanti dindingnya lebih tebal. Nah, ini ya DWI wall iron, dindingnya relatif tipis, cocok untuk lingkungan yang berkarbon dioksida. Di mana pengemas nanti mendapat tekanan setelah pengisiannya, terutama tekanan dari dalam dari gas dan CO2-nya. DRD ini menghasilkan pengemas dengan dinding yang lebih tebal, cocok untuk pengemas dan mengawetkan produk yang diproses panas, ya, karena pada proses panas akan terbentuk ruang yang vakum, ya, nah ini. Jadi kalau bisa yang tahan panasnya ya, harus lebih tebal, karena ada vakum juga, ya, vakum nanti ada tekanan juga ya, di dalam ini. Kemungkinan adanya kerusakan selama sedimentasi dan korosi bagian dalam kaleng. Jadi ini perlu kaleng yang mekaniknya lebih bagus ya, yang lebih tebal untuk proses ini sedimentasi. Ya, ini mungkin bisa ini juga ya jadi masukan ya. Ini tambahan, ini ada proses dari Toyo dari Jepang ya, di teknologi Jepang. Toyo ini ya. Nah, mereka mengklaim ini prosesnya sangat environmentally friendly ya, dibandingkan proses tubis yang konvensional. Bisa dibaca secara sekilas ini ya. TFS Simple Steel ini dia pakainya baja yang bebas limas ya, baja bebas limas tapi dilaminasi dengan PET film. Nah, ini inovasi mereka ya. Kalau yang konvensional itu nggak pakai PET film. Nah, mereka pakai PET. Katanya PET ini naik ya, sehingga nggak perlu kunan nanti ya. PET-nya di coatingkan di bagian dalam dan di bagian luar. Kemudian diproses jadi cup ya, jadi kayak wadah gitu ya, mirip pada proses DWI ya. Kemudian ditarik, di-stretch dan digosok ya, untuk mengurangi ketebalan dari dinding. Jadi ini prosesnya ada modifikasi stretch ya. Tidak cuma DWI, tidak cuma draw dan iron, tapi ada stretch ya, pertama itu stretch lalu draw ironing. Nah, ini yang menarik nanti ya, inokulan. Jadi nggak ada pendingin. Biasanya kalau di DWI ini harus pakai ini pendingin ya, karena panas ya. Panas sehingga panasnya harus diambil oleh kulen. Dan juga dia melubrikasi ya, melumasi gitu ya. Nah, ini kalau pakai PET ini nggak perlu tambahan lubrikan ya, sehingga nanti limbahnya katanya lebih bebas chemical gitu ya. Menariknya. Nah, jadi kalau pakai PET ini prosesnya dimodifikasi ya, dan ini nggak pakai coolant ya. Jadi mengurangi kebutuhan coolant sehingga mengurangi nanti pembilasan yang menghasilkan limbah. Nah, kemudian dia nggak perlu lagi coating bagian dalam. No inside lacquer coating is required. Karena ada laminasi dari PET film. Sehingga ini betul-betul menunjukkan emisi CO2. Kemudian akan mengurangi baik produk ya, dari proses dari penghakisan limbah. Menarik ini bisa berinovasi ya, terus ini teknologinya berubah ya. Silakan kalau kalian mau berinovasi ya, yang penting bisa mengurangi kebutuhan entah itu apa atau chemical, mengurangi limbah. Nah, ini prosesnya bisa dilihat ya, dari lembaran silang ini dibuat cupping ya, ini cupping press, foam cup, foam
oil ini. Withdraw press ya. Withdraw ini seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Ditarik. Withdraw. Stress draw iron up to form body and at the bottom. Body and bottom. Terus ada heat setting oven untuk menghilangkan distorsi PET film. Jadi ada perlakuan panasnya nggak tahu ini untuk menghilangkan distorsi dari film PET supaya rapi ya dalam dengan panas. Terus yang kelima steamer. Steamer ini bagian atasnya di trim untuk menghasilkan tinggi dan untuk membentukkan lubang ya. Terus printing ya, printing untuk desain bagian luar sama lapisan luar ya. 7 curing ya. Curing oven, light gas and curing. Nah ini melibatkan nanti kalau kalian mau terjun ke sini ya, ini ada proses juga ya. Kalau proses tinta ini kan polimer juga ya, tinta dan sebagainya. Ada nanti ada proses apa tinta sama ini sama kaleng ini ya. Ada alatnya, bisa nanti pakai UV gitu, nanti akan jadi reaksi polimerisasi di situ. Oke, terus ada namanya curing, makanya ini ada reaksi sebenarnya ya. Reaksi radikal. Necker, apa necker ya? Zero opening to form neck. Pembentukan ini ya necknya ini. Untuk menghasilkan flame. 9 ini inspect for defect on the interior and exterior surface. Jadi menginspeksi apakah ada cacat atau enggak di bagian dalam atau di bagian luar. 10 ini the palletizer ya, pasukan palet. Terakhir ini sini tutup begitu. Tapi bukannya customer. Nah ini desain ini very simple ya, tapi dipatenkan ini. Dipatenkan ini pertemuan ini simple tapi cukup berdampak ya. Ini cukup membantu ya. Zaman dulu kan nggak ada ini ya, ada ini bukannya juga kalian harus open ini ya, melingkar ini ya, buka secara lahannya, tapi untuk minuman itu tinggal ditarik, bisa langsung dicobek gitu ya. Cuma tadi harus diperhatikannya kalau kalian memprediksi drink dari kaleng, pastikan permukaan atasnya itu bersih ya, jangan sampai ini terkontaminasi bisa sakit. Ya, ini perbandingan antara yang PULT sama DWI. DWI ini yang konvensional. So, annual jadi ini ada cetakannya gini, sama kayak pembentukan gelasnya. Nah ini tapi dia perlu bulan prosesnya ini. Can body is iron nanti dia akan dibuka juga supaya tipis, dapat materialnya tipis. Nah ini ada coolant untuk pendingin sambil dia nanti berfungsi sebagai pelumas juga. Pelumas. Nah terakhir kan dibilas itu ya, dibilas nanti tuh ada limbah-limbah coolant ini. Sedangkan yang ini PULT ini ada ini prosesnya ini ya. Ini dia ada sedikit modif ya di sini. Ini katanya dia modif. Ini ada stretch ironing ya. Nah ini yang jadi molding metode pembentukan yang khas dari TIRC ya. Ini stretch draw ironing. Nah terus ada PSF film di dalamnya sehingga mengurangi coolant, mengurangi air dan bahkan beratnya juga jadi sangat ringan ya.
menarik. Oke ya, next apakah bisa terjadi interaksi antara makanan dan pengemas kaleng? Tadi dibilang kan cukup ini ya, cukup memenuhi syarat untuk mengemas makanan. Tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya juga interaksi antara makanan dengan pengemas ya, dengan kaleng. Entah itu karena pengaruh kimia, entah itu karena biologis ini karena mikroba atau gabungan. Bagaimana kok bisa terjadi kerusakan kimia ya, kira-kira apa yang terjadi? Nah ini tadi ya, mungkin ada pernah lihat kaleng yang gembung gitu ya, gembung. Nah itu bisa terjadi karena adanya ini gas, pembentukan gas ya, kemungkinan ini ada timbul gas hidrogen. Gas hidrogen timbul kalau ada reaksi antara asam ya. Jadi kalau makanannya asam, nanti dia bisa bereaksi dengan logam ya. Logam asamnya nanti ada H ya, ada H nanti dengan logam jadi ada reaksi, nanti H-nya jadi H2 ya, terbentuk ini hidrogen ya. Reaksi meningkat kalau suhu meningkat ini ya, bisa jadi ya reaksinya diakselerasi apalagi kalau suhunya tinggi ya. Jadi ada baiknya memang ya Anda menyimpan makanan kaleng juga di kulkas, itu akan jauh lebih baik dibandingkan di luar. Kalau memang nggak dikonsumsi dalam waktu singkat ya, itu lebih baiknya karena proses pengawetan itu nggak bisa cuma satu metode, tapi harusnya lewat berbagai metode ya. Jadi meskipun sudah dipasamkan, sudah dikalengkan, sudah disterilisasi ya, tetap kalian masukkan ke lemari pendingin ya, itu lebih baik. Jadi harus dengan beberapa metode ya, bisa jadi karena suhu makanan yang terlalu asam ya, atau tidak sempurna ya pelapisan bagian dari dalam kaleng sehingga nggak tercover ya, ada logam yang terekspos ya, logam yang nggak terlapisi sehingga nanti logamnya bereaksi sama makanan atau terdapat komponen pelarut dari sulfur ya, fosfat. Ini biasanya dari protein ya. Ya, next, interaksi antara logam dasar pembuatan kaleng dan makanan. Nah, ini bisa terjadi ya. Perubahan warna dari bagian dalam kaleng ya, ini bisa berubah. Ya, dengar ya, katanya kalau kalian buka susu kaleng, susu kental manis, itu jangan dibiarkan di kalengnya ya. Kalian bolongi, kalian pakai dibiarkan gitu ya. Biasanya dipakai di tukang-tukang itu ya, tukang campur ya. Dibangi kecil terus dibiarkan di luar gitu ya, lama-lama. Nah itu mungkin ada terjadi ini perubahan warna. Apalagi itu nanti oksigen masuk gitu ya. Nah itu bisa terjadi reaksi-reaksi itu. Jadi harusnya memang setelah dibuka harusnya dipindahkan ke wadah lain. Ya ini terjadi karena interaksi ya, dari kaleng sama makanan. Jadi bisa ada perubahan warna dari bagian dalam kaleng, bisa ada perubahan warna dari makanan, bisa juga ya flavornya jadi rasanya enak gitu ya, menyimpang. Lalu pada sirup ya ini bisa keruh ya. Lalu bisa terbentuk lubang pada logam. Ini proses korupsi ya. Kehilangan nilai nutrisi. Ya ini yang ini kemudian biologis ya, kenapa kok makanan kaleng bisa terkontaminasi mikroba, kira-kira kenapa ya? Penyebabnya mungkin ada dua ini ya. Harusnya disterilisasi, harapannya itu mikrobanya mati ya, mati semua, atau namanya steril kan ya, bebas dari mikroba yang hidup ya, atau dari spora-spora, jadi mati semua. Tapi barangkali ya ini ada sistotrenic yang
intramodurik sehingga masih hidup. Nah ini mungkin ya. Kemudian selama penyimpanan itu dalam jangka waktu lama itu mikrobannya bisa aktif atau bahkan membelah diri berkembang biak. Nah itu jadi yang kedua ya tadi memang kalengnya udah bagus, udah steril, tapi tadi ya ada proses pemanasan atau dalam transportasi kena tekanan sehingga tadi simnya itu rusak, ada lubang ya, itu bisa jadi celah mikroba masuk sehingga bisa terkontam. Ya ininya gimana ya, antisipasi gimana kalau terjadi ini? Terjadi dua ini, yang pertama ini ya, yang pertama untuk membunuh mikroba yang tadi yang termodurik ya. Yang termodurik tadi kalau kita di makanan kalengnya disimpan di refrigerator atau di lemari es. Ini bisa melambat reaksi bila ada kontaminasi ya dengan mikroba. Pertumbuhannya akan dihambat. Atau kalian panaskan ada apa-apa ya waktu buka makanan kaleng jangan berharap itu sangat steril ya. Jadi ada mikroba itu kalian yang belum konsumsi boleh dipanaskan dulu ya. Panaskan supaya memastikan mikrobanya mati ya. Oke, yang kedua ini kalian makanya harus cek ya kalau beli makanan kaleng apakah kalengnya dalam kondisi baik atau enggak ya. Kalau udah penyok-penyok kok udah bisa ada sesuatu itu tidak bagus. Atau bahkan gembung gitu, si kalengnya udah gembung, nah itu juga tidak bagus. Ya, nanti tadi kalau untuk makan kaleng karena mekanis tadi ya, nanti bisa peluang mikroba masuk ke kalengnya menjadi besar. Oke ya, next di karat ya, pembentukan karat atau corrosion ya pada bagian dalam kaleng. Nah ini bisa dipengaruhi oleh sifat bahan pangan terutama pH atau juga karena nitrat ya, adanya nitrat ini kadang ditambahkan untuk pengawet terutama untuk produk-produk daging ya. Ini memang preservatif ya, bisa dilihat di peraturan menteri BTP ya. Nah ini preservatif. Nah, atau ini ya bahan belerang tadi banyaknya di protein ya. Protein lalu antosianin, ada yang tahu nggak apa antosianin? Pernah dengar antosianin? Cukup terkenal antioksidan. Kira-kira apa ya? Jawab apa? Ini banyak di daerah di Buah Naga. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Yang tahu enggak? Buat saya panggil ya. Pak Nathan. Nathan ada Nathan?
Halo, apa bisa terdengar? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nathan ada enggak, Nathan? Halo Bu, ya ada Bu. Ada. Ya, gimana Nathan? Gak ada yang bisa bantu? Coba aja kali. Coba Leo. Leonardo. Iya, tahu enggak? Atau Chen itu apa ya? Tadi, Bu. Ya, Suaranya agak putus-putus, Bu, di sini. oh suaranya. Ini, antosianin. Antosianin itu apa ya? Antosianin? Antosianin ya, Bu. Ya, apa? Iya, Bu. Kalau saya searching sih itu pigmen warna ya, Bu. Antosianin. Iya, betul. Warna apa itu? Ungu ya, Bu. Ungu, ya, ungu merah. Makanya ini banyak di beras merah sama di buah naga ya, pokoknya merah-merah. Ini sangat poten, termasuk poten antioksidan yang powerful. Bagus. Makanya kalau kalian makan buah ya yang warnanya menyolok, ya, pigmennya warna-warni, ya, itu bagus buat antioksidan. Nah, tapi harus diperhatikan ya kalau ini memasukkan makanan berpigmen pengamas kaleng. Nah, ini bisa menyebabkan nanti memicu korosi. Gitu. Itu ya. Lalu ada ini ya oksigen. Nah, ini oksigen kan bisa memicu karat ya. Ini jadi reaksi oksidasi kan ya, karat itu ya. Reaksi oksidasi karena ada sisa oksigen dari atas kaleng ini space ya. Jadi konsentrasi oksigen di dalam bahan dipengaruhi oleh prosedur blending, pengisian dan ekspansi. Ya, ini ini proses ininya ya, korosinya ini. Nah, ini jadi ion. Ion nanti terlarut ya. Ini jadi ion. Terus jadi H2 ini ya, ini jadi rusak. Nah, makanya ditambah ini. Jadi bergantung dari berat timah, terus pasti ya, perlakuan terhadap pasti. Makanya perlu diperhatikan suhu dan waktu penyimpanan dari ini ya, pengaman kaleng. Oke ya, next. Tadi secara umum ya, kita udah belajar apakah itu logam, terus materialnya apa ya, biasanya dilapisi juga ya. Lalu ukuran-ukuran standar yang tersedia untuk pengemas ya. Lalu tadi kita sudah membahas juga interaksi antara bahan pangan dengan pengemas logam. Nah, ini tambahannya terkait logam. Jadi aluminium ini ada wadah ya, wadah aluminium ini lebih ringan ya, harga lebih ringan, korosifnya lebih rendah ya, mudah dilekukan, tidak berbau, tidak berasa, tapi yang ini dipertanyakan ya, ini beracun. Ini kalau tergores beracun ya, kalau licin ya, licin ke makanan. Ini kalau licin ini bisa toksik ya, ini bahaya. Katanya bisa bikin itu bisa masuk ke otak ya, Alzheimer, the culprit of ini Alzheimer. Nanti lama-lama bisa jadi Alzheimer. Tidak mudah disolder. Nah, ini kelemahannya tidak mudah disolder. Sambungannya tidak rapat ini. Jika
tidak mudah terkorosi karena dia punya sifat ini, mudah membentuk aluminium oksida. Jadi kalau kontak dengan oksigen dia nanti membentuk oksida. Nah, oksida ini yang akan menghambat proses oksidasi selanjutnya. Tapi kalau di dalam, bagian dalam dia bertahan. Sehingga bagian dalam itu kan bagian dalam nggak kontak oksigen ya, jadi bagian dalam harus dilapisi juga. Nah ini ya, makanya di dalam ini ditambah campuran alloy ya, untuk memperbaiki sifat dan ketahanan terhadap korosi. Biasanya ditambah tembaga, ditambah magnesium, mangan ya, kromium, zinc ya, besi ya, titanium. Oke ya, next ini penggunaan logam sebagai tutup kaleng. Banyak ya, aluminium dipakai sebagai tutup kaleng. Atau sebagai tube, ya ini kayak odol gitu ya. Odol, tapi kalau di tangan itu ada untuk foam ya, untuk foam dari collapsible tube teman. Jadi dari aluminium. Ya. Kemudian ada pelakuan ini ya, pelakuan anti karat, anodisasi dengan asam sulfat ya. Lalu bagian dalam kaleng dilapisi vernis. Oke, nah ini aluminium alloy ya, ini tipe-tipenya macam-macam ya. Nah ini aluminiumnya banyak ya, sisanya ini campuran, macam-macam. Oke ya, next aluminium foil atau alufo ini. Jadi lembaran aluminium tapi tipis, sangat tipis ya. Ini kurang dari 0,15 mm, sangat tipis ya. Rasanya beda-beda. Kalau 0 lunak, kalau HN keras ya. Nah ini punya sifat fleksibel, tidak tembus cahaya ya, cocok untuk margarin, yogurt ya. Atau bahkan kalau kalian punya coklat ya, coklat itu kan dilapisi alufo juga ya. Coklat itu ya, makanya ada pelapis ini emas ya, atau warna silver itu ya, tapi itu semua dari aluminium. Kenapa ya? Itu sangat kedap ya, sangat hermetis. Jadi semua nggak bisa tembus ya, uap air kemudian gas ya nggak bisa tembus, tidak tembus cahaya juga. Jadi cocok ya untuk pengemas. Ya, kemudian untuk bungkusan sebagai bahan pelapis ya. Makanya di dalam snack itu ada ini, ada logam juga kan ya, di bagian dalamnya kan mengkilap itu ya. Itu ada lapisan ini, lapisan logam. Oke, ini ya, ketebalannya berbeda-beda. Ya, dan dia bisa combine dengan kertas atau plastik ya. Jadi foil plastik atau foil kertas atau kertas foil plastik, jadi bisa dicampur ya. Biasanya memang untuk mengemas ini nggak ada yang murni ya, ada yang murni logam atau plastik, tapi semua komposit ya. Sedangkan yang logam ini juga kan di coating dengan polimer kan ya, jadi campuran ya. Aluminium foil kemurniannya tidak kurang dari 99,4 aluminiumnya. Oke ya, kalau diperhatikan ini ya, kalau kalian pakai alufo ini jangan bersentuhan dengan logam-logam lain ya. Nih kalau bersentuhan dengan logam lain, baja, timah, perak, maka jadi reaksi elektrokimia. Nah ini dengan aluminium sebagai anoda. Ya, kalau nggak kontak malah bagus ya, awet. Oke ya, ini contoh-contoh. Nah ini kan alufo ini dipakai untuk ini ya, untuk snack ini. Ini ya, kaleng ini mungkin ada aluminiumnya ini. Nah, ini ya, kalau kalian memasukkan oven ya, ini ada wadah-wadah ini dari logam aja. Alufo. Nah yang ini apa ini?
kaleng, ini juga dari kaleng air namanya. Tapi kalian harus desain ininya, desain gas ya. Ada di sini kan untuk tekan ini ada gas propelan ya. Ini harus hati-hati ya, kalau nggak bisa meledak itu harus didesain ya. Biasanya kalau di pangan tuh whipping cream ya, whipping cream kalian tinggal pencet nanti keluar. Ini tekan ya pakai gas ya. Ini untuk whipping cream. Whipping cream kalian tekan terus bisa membentuk itu ya. Itu bisa bikin itu whipping cream. Oke ya. Sudah akhir ya. Oke, dari saya itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Terkait logam ya. Di sini kajian kita memang terbatas untuk pengemas ya, untuk pengemas pangan. Tapi kalau di pabrik itu logam ini memang mendominasi nanti untuk bahan konstruksi ya, konstruksi pabrik. Jadi kalau di industri pangan itu dipastikan semua materialnya kalau bisa SS ya, jangan kayu atau jangan plastik ya, untuk tangki atau untuk mixer ya, untuk sterilisator ya. Hampir semua bahan konstruksinya itu harusnya logam ya, SS. Jadi kalau mau lolos sertifikasi ya, sertifikasi HACCP atau FSSC atau ISO 22000 ya, itu material konstruksi Anda itu harus food grade ya, logam dan harus food grade gitu. Jadi desainnya juga harus khusus. Desainnya itu desain sanitary ya, yang intinya harus mudah dibersihkan dan mudah dipreteli gitu ya, mudah dipreteli, mudah dibersihkan, mudah disusun ulang juga gitu. Ya, terkait nanti terkait korosi dan sebagainya itu silakan dipelajari sendiri ya. Jadi memang kalau di pabrik itu masalah utamanya di alat itu yang korosi itu. Jadi harus diperhatikan apakah bahan Anda korosi, kemudian penanganannya seperti apa. Mungkin desain ininya harus lebih tebal gitu ya, di materialnya atau pencampuran apa ya, untuk khususnya untuk yang bahan yang korosi itu. Ya, rasanya nanti akan diberikan di mana KPK ya, untuk material logam untuk pembangunan pabrik. Nanti kalian pakai juga kalau kalian desain TA tadi, alat-alat untuk TA kalian. Ini lumayan juga kompleks ya, pemilihan bahan-bahannya itu, logam-logamnya sangat banyak ya. Oke, dari saya itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, saya mau bertanya. Ya, Ini di luar topik kuliah, Bu, tapi Bu, untuk yang mata kuliah mutu nanti yang mengajar siapa ya, Bu ya? Bu Farid. Bu Farid ya. Bu Farid, iya, Bu Farid 4 kali. Karena Ya. saya mau izin, Bu, ada latihan paduan suara, ada surat tugasnya juga. Oh iya. Jadi saya Pak Lomba. ya, terima kasih, Bu. Oh iya. Ya, gimana? Feren sudah kontak Bu Farid ya? Sudah Bu, kemarin malam saya konfirmasi lagi. Iya, katanya Bu Farid nanti jam 15.00. Oh iya, oke. Linknya sudah diberikan? Belum Bu, nanti pakai linknya bulannya Bu gimana ya? Bu Farid harusnya katanya. Oh oke, ya nanti Ya. mungkin saya minta lagi. Ya. Kalau beliaunya sibuk apa pakai kalian? Mungkin ibunya di-share gitu. Ya. Oh ya juga boleh kayak gitu. Boleh ya. Ya, oke. Mudah-mudahan ini ya lancar semua. Nanti minggu keempat saja kuliah tamu ya, jangan lupa juga jam 3. Ya, silakan menggali informasi baik mungkinnya ke Bu Farid soalnya sudah mengajukan
sertifikasi sepertinya dari awalnya dari IRT, kemudian KMD, BPOM, terus beliau juga mulai dari pabrik yang kecil, ya, pabrik kolagen yang kecil, sekarang sampai punya 3 pabrik. Silakan kalian kalau mau berguru gitu ya. Bagus juga ya dari sisi entrepreneurship, juga dari pengembangan produk. Dari tantangannya apa juga untuk membangun suatu bisnis di bidang pangan. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan ya. Terima kasih. Makasih Bu, selamat Makasih pagi. Bu.